Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai saat ini diberikan kesehatan, keafiatan. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amal ibadatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saat ini, sekarang ini kita berada di bulan yang mulia. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun itu adalah 12 bulan. Di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang sangat dihormati, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 bulan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan kita akan membicarakan tentang kemuliaan daripada bulan Muharram. Rasulullah SAW bersabda, "Abdalus syuhuri lisaumi ba'da Ramadan al-ashhurul hurum." Kata baginda Rasul SAW, bulan yang paling abdal untuk berpuasa setelah Ramadan itu adalah bulan-bulan yang dihormati, yaitu bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab. Wa abdaluha, dan yang terabdal daripada 4 itu al-Muharram, yaitu bulan Muharram. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, abdalus shaumi ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seabdal-abdal puasa setelah Ramadan itu adalah bulan Muharram. Pada bulan Muharram terdapat 10 tanggal 10 Muharram, di mana Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Karena apabila kita berpuasa tanggal 10 Muharram itu, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Jadi kita alhamdulillah, seandainya mendapatkan kesehatan, keafiatan, hendaklah kita mengisi dengan ibadat-ibadat, utamanya berpuasa sunat, yaitu pada tanggal 10 Muharram atau yang dinamakan dengan hari Asyura, dan juga pada tanggal 9-nya disebut dengan Tasu'a. Ada beberapa peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan para hambanya. Di samping kelebihan bulan Muharram dan juga khusus pada tanggal 10 Muharram. Di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftarada ala bani Israila sawma yaumin fis sanati. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla iftarada ala bani Israila sawma yaumin fis sanati.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, memfardukan berpuasa bagi Bani Israel 1 hari dalam setahun. Wa huwa yaumu Asyura, yaitu bertepatan pada tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Minal Muharram. Fasumuhu, maka kata Rasulullah, hendaklah kalian puasakan tanggal 10 Muharram itu. Wa wasi'u ala iyalikum fihi, maka luaskanlah nafkah pada anak-anak kalian, keluarga-keluarga kalian. Fa innahu man wasa'a ala iyalihi wa ahlihi, barang siapa yang meluaskan nafkahnya, belanjanya terhadap keluarga dan anak-anaknya, min malihi, daripada hartanya, wasa'allahu alaihi sa'ira sanatihi, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya dalam setahunan itu. Fasumuhu, maka kata Rasulullah, puasalah kalian. Fa innahul yaumul ladzi taballahu fihi Adam alaihi salam, karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat daripada Nabi Adam alaihi salam di saat beliau memakan buah khuldi. Wa rafa'a fi Idrisa makanan 'aliyya, dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan tempat bagi Nabiullah Idris alaihi salam. Wa akhraja Nuhan minas safinati, pada tanggal 10 Muharram hari Asyura Allah juga mengeluarkan, menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam daripada kapal, daripada banjir besar. Wa naja Ibrahim minan nari, dan Allah Subhanahu wa taala bertepatan pada tanggal 10 Muharram juga menyelamatkan Nabi Ibrahim daripada kobaran api yang sangat besar. Wa anzalallahu fihi at-taurata ala Musa, pada tanggal 10 Muharram Allah juga menurunkan kitab sucinya Taurat kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Wa akhraja fihi Yusufa minas sijni, Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram hari Asyura juga mengeluarkan Nabi Yusuf daripada penjara. Wa radda fihi ana Yaqub basarahu, pada tanggal Asyura tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan Nabi Yaqub alaihi salam, di mana beliau ketika kehilangan Nabi Yusuf, kehilangan adiknya Yusuf, beliau sempat mengalami kebutaan. Tapi pada tanggal 10 Muharram bertepatan pada hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan beliau. Wa fihi kashfud durri min Ayyub alaihi salam, pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit daripada Nabi Ayyub alaihi salam. Wa akhraja Yunus min batnil huti, dan pada tanggal 10 Muharram pula Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus daripada perut ikan. Wa fihi falakul bahri li Bani Israil, dan pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala membelah lautan sehingga mereka selamat daripada kejaran Fir'aun. Wa fihi ghufir li Daud alaihi salam, dan pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni bagi Nabi Daud alaihi salam. Wa fihi atallahul mulka li Sulaiman alaihi salam, pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan bagi Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa fi hadzal yaumi ghufira li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Wa huwa awwala yaumin khalaqallahu fihi dunya, pada tanggal 10 Muharram itu Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan dunia ini. Nah, jadi dunia diciptakan itu pada tanggal 10 Muharram. Wa awwala yaumin nazala fihi al-matara minas sama, dan Allah memilih pertama kali hujan yang turun daripada langit tanggal 10 Muharram. Wa awwalu rahmatin nazal ilal ardi, dan juga rahmat yang pertama kali turun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pada tanggal 10 Muharram
yaitu hari Asyura. Faman shoma yauma Asyura faka'annama shoma ad-dahra kullahu, kata Rasulullah. Barang siapa laki-laki perempuan tuha dan anum berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, faka'annama shoma ad-dahra kullah, seakan-akan dia puasa setahunan. Wa huwa shaumul anbiya, tanggal 10 Muharram hari Asyura merupakan puasanya para nabi dan rasul. Wa man ahya lailata Asyura, barang siapa yang menghidupkan malam Asyura tanggal 10 Muharram bil ibadati, dengan segala macam ibadat-ibadat, faka'annama abadallaha ta'ala misla ibadati ahli samawati sab'i, seakan-akan dia beribadat seperti para penduduk langit. Wa man shalla fihi 4 raka'atin, dan barang siapa yang sembahyang sunat 4 rakaat, yaqra'u fi kulli raka'atin, dan dia membaca tiap-tiap rakaat itu Qul huwallahu ahad, artinya setelah dia membaca Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad 51 marratan, 51 kali, berarti kali 4. Nah, ini 204 kali. Ghafarallahu lahu dzunuba 50 aman, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya 50 tahun. Ya, mungkin ini dosa-dosa yang kecil. Wa man saqa fi yaumi Asyura, barang siapa yang memberikan minuman kepada orang lain pada hari Asyura, saqallahu yaumal atshil akbari, maka dia akan diberikan Allah daripada minuman lam yazma ba'daha abada, yang mana insyaallah tidak akan kehausan selama-lamanya. Wa ka'annama lam ya'sillaha tarfata ain, seakan-akan dia tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram pada hari Asyura, faka'annama lam yarudda sa'ilan, seakan-akan dia tidak pernah menolak orang yang meminta sedekah kepadanya. Wa man iktasala wa tatahhara yauma Asyura, barang siapa yang bersuci, yang mandi pada hari Asyura, lam yamrad fi sanatihi illa maradul mauti, insyaallah dia tidak akan mengalami sakit kecuali sesuatu sakit yang membawa kepada kematian. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man masaha fihi ala rasi yatimin, dan barang siapa yang menghapus, yang menyayangi anak-anak yatim, au ahsana ilaihi, atau dia berbuat baik kepada anak yatim, faka'annama ahsana ila aitami waladi Adam kullihim, seakan-akan dia berbuat baik kepada seluruh anak-anak yatim dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Wa man ada maridan fi yaumi Asyura, barang siapa pada hari Asyura menjenguk, mailangi orang garing, faka'annama ada marada auladi Adam, seakan-akan dia menengok semua orang-orang yang sakit, orang-orang yang garing sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Wa huwal yaumul ladzi khalaqallahu fihil arsy, pada tanggal 10 Muharram Allah menciptakan arsy, Allah menciptakan lauh wal qalam dan qalam. Wa huwa yaumul ladzi khalaqallahu fi Jibril alaihi salam, pada tanggal 10 Muharram Allah menciptakan malaikat yang termulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Wa rafa'a fihi Isa, pada tanggal 10 Muharram hari Asyura Allah mengangkat Nabiullah Isa alaihi salam ke langit. Wa huwal yaumul ladzi taqumu fihi sa'atu, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan terjadinya hari kiamat dalam hadis Nabi pada hari Jumat, tetapi bulannya adalah tanggal 10 Muharram atau bertepatan pada hari Asyura. Nah, jadi dua. Yang masyhur hadis Nabi bahwa terjadi hari kiamat itu adalah pada hari Jumat. Dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan lagi terjadinya hari Jumat tanggal 10 Muharram. Nah, ini dalam kitab I'anatul Talibin
halaman 267 disebutkan. Nah, betapa mulianya hari Asyura ini. Janganlah kita menyia-nyiakan, mengisi dengan ibadat, di antaranya berpuasa. Berpuasa sebulanan boleh aja, saban hari puasa bulan Muharram. Atau dipilih setengah bulan, atau dipilih lagi 10 hari yang pertama, atau dipilih lagi 10 dan 9 Muharram. Yang penting jangan kadada puasa, utamanya tanggal 10 Muharram, hari Asyuranya. Nah, jadi hadis Nabi ini 10 yang pertama. Sabulanan boleh aja. Senin Kamis baik juga. Cuma kita pilih di antaranya hadis Nabi Asyura dan Tasua. Nah, itu. Kenapa dingarani Muharram? Dalam kitab I'anatul Talibin juga dijelaskan, innama sumiya muharraman litahrimil jannati fihi ala iblisa. Allah Subhanahu wa taala memberikan nama Muharram itu karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga itu dimasuki oleh iblis la'natullahi alaihi. Nah, itulah jadi digelari bulan Muharram. Nah, jadi kepada kita umat Islam di mana saja berada, hendaklah kita mengambil kesempatan ini. Mungkin barangkali tahun-tahun akan datang kita kada berumur panjang lagi. Nah, jadi kita ambil kesempatan ini. Nah, jangan kita sia-siakan. Kita ambil kesempatan baik malam maupun siang, yaitu dengan melaksanakan ibadat-ibadat, khususnya berpuasa yang sunat dan banyak-banyak bersedekah. Mungkin inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sebarataan. Seandainya ada kehilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seandainya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.